Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dio Seperdi Kaatmam dengan NIM 0507055201. Saya di sini akan memaparkan tugas 3 tentang dasar-dasar penyuluhan pertanian. Dengan soal nomor 1, apa tujuan komunikasi yang jelas merupakan hal yang penting? Mengapa tujuan komunikasi yang jelas merupakan hal yang penting? Dalam komunikasi, kita harus mempunyai tujuan yang jelas. Tanpa tujuan yang jelas, sulit bagi kita untuk mengharapkan respon yang benar atau yang diinginkan dari proses komunikasi. Dipandang dari segi manfaat atau kegunaannya, dapat dikatakan ada 3 macam tujuan komunikasi, yaitu informatif atau memberikan informasi berita. 1. Informatif atau memberikan informasi berita. Dengan kata lain, the information function. Tujuan kita berkomunikasi adalah memberikan informasi, maka informasi yang kita sampaikan harus bersifat faktual dan objektif. Tujuan penyuluhan yang bersifat informatif dimaksudkan agar orang yang kita suruh mempunyai pengetahuan tentang informasi yang berkaitan dengan kegiatan usaha taninya, sehingga mereka menjadi tahu tentang hal-hal tersebut. Yang kedua, persuasif atau membujuk. Komunikasi persuasi adalah komunikasi yang bertujuan untuk menggugah perasaan orang. Tujuan penyuluhan yang bersifat persuasif atau menyentuh perasaan ini dimaksudkan agar orang yang kita suluh timbul minatnya sehingga menerima tentang hal-hal yang kita suluhkan. Yang ketiga, entertainment atau memberikan hiburan. Di sini komunikasi bertujuan untuk menghibur orang atau membuat orang lain gembira. Misalnya membuat lelucon. Dalam komunikasi penyuluhan pertanian, tujuan ini dianggap perlu dengan maksud agar sasaran mempunyai perasaan gembira dan tidak bosan dalam mengikuti segala informasi yang kita sampaikan oleh para penyuluh. Terikat dengan ketiga macam tujuan komunikasi tersebut, maka dalam melakukan kegiatan penyuluhan harus memperhatikan cara-cara komunikasi sebagai berikut. Informasi atau isi pesan yang disampaikan konselor harus bermakna konseli sehingga menggerakkan secara jasmani dan rohani. Cara yang dilakukan dalam komunikasi tersebut haruslah bersifat persuasif, bukan paksaan informasi yang diberikan, dan cara yang dilakukan dalam penyampaiannya haruslah dapat diterima dengan menyenangkan oleh sasaran penyuluhan. Soal yang kedua, kategori adopter mana yang membutuhkan perhatian dari penyuluh? Jelaskan alasannya. Penyuluh harus mengetahui dan memahami karakteristik dari setiap tahap proses adopsi tersebut, sehingga dapat memberikan bahan atau metode penyuluhan yang tepat dan sesuai dengan kebutuhan sasaran di setiap tahap adopsi. Tidak setiap orang mengadopsi inovasi pada tingkat yang sama. Ada orang yang melakukannya dalam waktu singkat, tetapi ada juga yang melakukannya setelah waktu bertahun-tahun. Berdasarkan waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan proses adopsi dari tahap kesadaran sampai tahap penerimaan atau penerapan, maka kita dapat membagi sasaran itu dalam 5 kategori, yaitu 1. Pelopor atau inovator. Yang kedua, penerapan dini atau entry adopter. Yang ketiga, penerapan awal atau early majority. Yang keempat, penerap akhir atau late majority. Yang ketiga, penolak atau laggard. Karakteristik dari kelima kategori adopter tersebut berbeda-beda jika dilihat dari segi umur, pendidikan, status ekonomi, dan status sosialnya. Dari kelima kategori adopter tersebut, perlu dilakukan oleh para penyuluh adalah golongan kedua, penerapan dini, dan golongan ketiga, penerapan awal. Karena golongan ini sangat aktif dalam kegiatan masyarakat, paling mudah dipengaruhi dan paling mudah diterima. Golongan kedua ini dapat digunakan untuk membantu penyuluh dalam mempengaruhi golongan penerapan awal dan penerapan akhir. Soal yang ketiga, dari beberapa pendekatan penyuluh, mana yang paling baik? Jelaskan alasannya. Pendekatan atau strategi penyuluhan pertanian adalah suatu model tentang pelaksanakan kegiatan penyuluhan yang dapat digunakan untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Sedangkan Aksin 1988 menyebutkan bahwa pendekatan penyuluhan
adalah suatu gaya dari kegiatan sistem penyuluhan berbagai jenis pendekatan penyuluhan pertanian yang telah dicoba dalam rangka pengembangan sistem penyuluhan pertanian yang dilaksanakan oleh banyak negara. Beberapa jenis pendekatan penyuluhan pertanian yang telah dikembangkan tersebut adalah sebagai berikut. 1. Pendekatan konvensional. Yang kedua, pendekatan latihan atau kunjungan. Yang ketiga, pendekatan perguruan tinggi. Yang keempat, komoditas dan sistem terpadu. Yang kelima, pembangunan pertanian terpadu. Yang keenam, pembangunan desa terpadu. Dan yang ketujuh, pendekatan otonomi daerah atau partisipasi. Menurut saya, pendekatan penyuluhan yang paling baik digunakan ialah nomor 7, yaitu pendekatan ekonomi daerah atau pendekatan partisipasi. Pemaparan dari saya tentang tugas 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.